wa yukafi'u mazidah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-imamu Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabus Shaumi wa asrarihi wa muhimmatihi wa ma yata'allaqu bihi. Faslun fi sunanis shaumi. Bab tentang sunnah berpuasa. Yustahabbus suhuru awis sahur wa ta'khiruhu. Yustahabbu as-suhuru awis sahuru wa ta'khiruhu wa ta'jilul fitri wa ay yaftura ala tamri. Disunnahkan sahur atau suhur. Firaqun lughawiyah. Di dalam keindahan bahasa Arab ada kata yang mirip secara teksnya tetapi beda maknanya. Fa'ulun sama fu'ulun, seperti wudu sama wadu, tahurun sama tuhurun, sahur sama suhurun. Dua-duanya ada bedanya. Jika dibaris fathahkan sahur, wadu sama tahur, itu maksudnya adalah zatnya, bendanya, tempatnya. Seperti wadu itu maksudnya adalah tempat wudu atau airnya. Tahur itu suci, maksudnya adalah airnya, zatnya, bendanya. Sahur juga demikian. Sahur itu adalah bendanya, seperti kurma yang dimakan waktu sahur. Nasi yang dimakan waktu sahur itu adalah sahur. Dalam bahasa Arab seperti itu maknanya. Jika dibaca dhammah suhur, wudu dengan tuhur, contoh yang lain. Tuhur itu artinya adalah kegiatannya, aktivitas kegiatan bersucinya, aktivitas berwuduknya disebut wudu di dhammil waw. Suhur itu adalah aktivitas sahurnya, menjadi suhur. Dua-duanya insyaallah dibenarkan oleh para ulama, seperti membaca kalimat tasahharu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Anas bin Malik yang menyampaikan Rasulullah pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri, tasahharu fa inna fis suhuri, kilahuma sahih. Dua-duanya benar sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Maka untuk itu di sini dalam kitab ini juga bisa dibaca suhur atau sahur, tetapi lebih tepatnya adalah suhur. Kenapa? Karena maknanya lebih luas jika kita kaitkan dengan aktivitasnya. Karena aktivitas suhur itu bisa jadi makan, aktivitasnya bisa jadi dia minum, bisa jadi dia berdoa suhur, dan seterusnya. Ya, yustahabbus suhuru, disunnahkan sahur menurut bahasa Indonesia satu kata saja, yaitu sahur. Wa ta'khiruhu, dan sunnah juga sahur ini dilambatkan. Ukuran lambatnya seperti apa? Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sahurnya itu kira-kira membaca ayatnya 50 ayat antara sahurnya dengan azan subuh. 50 ayat. Di Indonesia disebut namanya imsak. Imsak itu di Indonesia dihitung 10 menit. Karena memang membaca Al-Qur'anul Karim 50 ayat itu jika bacaannya
ayatnya tidak panjang, ayatnya tidak pendek, sedang-sedang saja, membacanya sedang-sedang saja, maka ukurannya 10 menit. Itu istihadnya para ulama di Indonesia. Insya Allah mendekati kepada yang benar, ya maka disunnahkan kepada kita untuk sahur itu dilambatkan, yaitu kira-kira 1 jam lah, 40 menit lah, 30 menit sebelum azan subuh kita sudah mulai sahur. Tidak dianjurkan ya sahurnya jam 12 malam, jam 1 malam, atau sebelum tidur sahur dulu, karena itu tidak membawa manfaat ya, khususnya untuk kesehatan. Kemudian wa ta'jilul fitri, dan sunnah juga untuk yang saum ini adalah ta'jilul fitri, ya, menyegerakan berbuka. Ketika azan sholat maghrib sudah dikumandangkan, maka hendaklah kita langsung ya mencicipi ya hidangan yang sudah tersedia. Sebaik-baik hidangan berbuka sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah mulailah dengan kurma, ya, dengan kurma atau tamar dan air putih, bukan es, bukan teh manis, ya, bukan susu, tetapi dengan air putih. Karena itu sudah diteliti oleh para medis dan kesehatan, manfaatnya pasti lebih banyak ketika berbuka dengan kurma dan dengan air putih, jauh lebih manfaat daripada minum teh hangat atau minum yang lain-lainnya. Shadaqah Rasulullah SAW, benarlah Rasulullah SAW, karena ini adalah i'jazun nabawi, karena itu adalah ya mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut ya kita ikuti, karena semua yang dilakukan Nabi itu tidak ada sia-sianya. Jadi sabarlah kita ketika seandainya kita ingin mau makan berat, kita ingin misalnya ingin mau makan gorengan dan seterusnya, silakan makan setelah sholat. Begitulah kalau mau ingin mengikuti ya sunnah atau cara Nabi berbuka. Wa yustahabbul judu fi Ramadan, disunnahkan juga untuk berbuat baik, dermawan, bersedekah, wa fi'lul ma'rufi, ya, melakukan perbuatan baik itu disunnahkan di bulan Ramadan lebih daripada yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Wa kasratus shadaqah, memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah, iqtidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus dermawan, berbuat baik? Kenapa kita harus memperbanyak sedekah dan infak? Karena iqtidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena semata-mata kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan. Dan kedermawanan Rasulullah itu tidak ada contohnya jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Wa yustahabbu dirasatul Quran, disunnahkan juga untuk tadarus. Tadarus itu artinya belajar bareng, membaca bareng. Ada satu yang membaca, ada satu yang mendengarkan, itu disebut namanya tadarus. Bisa jadi tadarus ini bentuknya ada satu yang lebih bagus bacaannya, mengajarkan dalam satu kelompok. Itu disebut namanya tadarus Al-Quran. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan. Rasulullah itu dikunjungi oleh malaikat Jibril, bertadarus dengan malaikat Jibril. Bahkan tahun terakhir Rasulullah hidup, 2 kali Rasulullah itu dikunjungi oleh malaikat Jibril, ya, untuk tadarus Al-Quran. Wal i'tikafu fi Ramadan la siyama fil ashril awakhir, dan disunnahkan juga, dianjurkan juga di bulan Ramadan ini i'tikaf di masjid. La siyama, i'tikaf itu sepanjang 30 hari bulan Ramadan silakan. La siyama
Istimewa lagi kalau kita bisa memilihnya di 10 hari terakhir sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu i'tikaf full. I'tikaf full itu maksudnya tidak keluar dari masjid dari tanggal 21 malam 21 sampai terbenam matahari di penghujung bulan Ramadan, baru Rasulullah keluar. Setelah itu keluar. Begitulah praktek i'tikaf an-nabawi, i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu full, tidak ada keluar dari masjid kecuali karena ada keperluan penting sebentar saja seperti buang hajat atau sesuatu yang lainnya. Selain dari itu tetap dan menetap di masjid. Kemudian wa ziyadatul istihadi fihi, dan setelah kita mengetahui sunnahnya i'tikaf dan juga dianjurkan bersungguh-sungguh menambah kesungguhan kita, menambah ekstra ibadah kita di bulan Ramadan, wabil khusus pada 10 terakhir bulan Ramadan. Wa fis sahihaini min hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhir shadda mi'zarahu wa ahya al-laila wa ayqaza ahlahu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 yang terakhir mulai tanggal malam 21, maka Rasulullah itu beriktikaf dan syadda. Ada tiga hal yang dilakukan Nabi. Syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahyal laila, dan menghidupkan malamnya, wa ayqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggang. Para ulama mengatakan wa zakarul ulama fi makna syaddal mi'zar wajhaini. Makna daripada mengencangkan ikat pinggang itu ada dua pendapat. Yang pertama, ahaduhuma annahul i'radu anin nisa. Maksudnya adalah tidak bercampur dan tidak berinteraksi dengan wanita, maksudnya dengan istri. Kemudian yang kedua adalah makna yang kedua, maksud daripada mengencangkan ikat pinggang adalah annahu kinayatun anil jiddi wa tasmiri fil amal. Wa qalu wa kana sababu ijtihadihi fil asri talaba lailatul qadri. Adapun makna yang kedua, maksud daripada perkataan Aisyah ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya adalah itu menunjukkan Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh. Itu maksudnya adalah kias, sebagai kias bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beramal, melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan tersebut. Lalu para salafus soleh mengomentari, wa kana sababu ijtihadihi, kenapa Rasulullah itu bersungguh-sungguh untuk beramal di tanggal 10 terakhir Ramadan? Sebabnya adalah hanya satu, yaitu talaba lailatul qadri. Alasannya karena untuk mencari Lailatul Qadar. Demikian tausiah ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.